Kemudian di dalam hadis itu juga an-nasihah itu adalah li'a'immatil muslimin. Nasihat itu adalah untuk para imamnya orang-orang muslim. Nah, di sini dijelaskan makna dari a'immatun ya. A'immah ini di dalam bahasa Arab merupakan jamak dari imam. A'immah itu adalah merupakan kata plural atau jamak dari kata imam. A'immah adalah beberapa imam maknanya. Nah, yang dimaksud dengan imam atau a'immah itu siapa? A'immah atau al-imam adalah al-qa'im bi umuril muslimin. Adalah orang yang mengurusi ya, orang yang mengurusi urusan orang-orang muslimin, orang-orang muslim. Orang yang berdiri mengurusi urusan orang-orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya masih Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan baik yang secara zahir ataupun yang secara batin, kesehatan baik yang kita rasakan di dalam batin kita ataupun kesehatan yang kita rasakan oleh tubuh dan fisik kita. Maka dengan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada rasa dan tiada kata yang patut untuk kita haturkan pertama dan yang utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali rasa dan kata syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan dengan ucapan syukur hamdalah yang kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dapat kita naikkan syukur kita dengan bentuk tindakan dan juga dalam bentuk ikrar atau pengakuan bahwa segala kenikmatan, segala anugerah yang telah kita terima hingga detik ini, hingga pagi ini, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita mengakui, setelah kita dengan segala kerendahan hati mengakui bahwa semua kenikmatan ini datangnya dari Allah, maka kita wujudkan rasa syukur ini dengan bentuk tindakan, yakni melaksanakan dengan maksimal mungkin segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau adalah nabi yang kita damba-dambakan kelak fi yaumil akhir, di hari kiamat, yakni syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar, karena dengan syafaat yang diberikan melalui perantara Nabi Muhammad, maka kita semuanya kelak di hari akhir, di hari kiamat akan selamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pengakuan bahwa kita ini adalah umatnya baginda Rasul. Dan tidak hanya itu, mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan hadis yang telah kita rutin, kita dawamkan, kita istiqomah membaca, yakni hadis arba'in, hadis yang jumlahnya ada 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Pada pagi hari ini kita telah sampai pada hadis yang ketujuh yang berjudul An-Nasihah Imaduddin. Jadi tema hadis yang akan kita kaji, akan kita pelajari bersama-sama adalah tentang nasihat, bahwa nasihat itu merupakan imaduddin atau tiang dari agama kita. Tapi sebelum itu mari kita buka, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya, apa yang kita cita-citakan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafun shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila jami'il muallifin al-mukhlisin thumma ila ruhi muallifi hadzal kitab Imam Nawawi. Syai'ulillah lana wa lahum bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi, hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini salah seorang sahabat yang sebagian manakibnya akan kita kaji juga. Setelah ini ada pembahasan tentang sekelumit tentang manakib atau sejarah biografi beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah merupakan nasihat. Nah, ini ulama berbeda pendapat apakah ad-din ini adalah satu kata yang mengira-ngirakan kata lain yang kemudian diterjemah dengan imaduddin an-nasihah. Ada juga sebagian ulama yang lain yang secara tekstual langsung menerjemahkan bahwa agama adalah nasihat. Sementara ulama yang lainnya ada yang memberikan penafsiran bahwa ad-din ay imaduddin, tiang dari agama. Tiang dari agama adalah an-nasihah, nasihat. Penjabaran atau syarah dari hadis ini kita akan kaji setelah ini. Kulna, kami mengatakan, para sahabat setelah mendengar sabda dari Nabi ad-dinu an-nasihah, bahwa agama adalah nasihat, kemudian para sahabat bertanya,
Kulna, kami bertanya, menanggapi tentang pernyataan Nabi ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, bahwa agama itu merupakan nasihat, liman, untuk siapa atau bagi siapa ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, lillahi, bahwa agama itu merupakan nasihat, itu adalah lillahi, bagi Allah, wa li kitabihi, dan bagi kitabnya Allah, yakni Al-Quran, wa li rasulihi, dan bagi Rasulullah, Rasulnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li a'immatil muslimin, dan juga nasihat itu untuk para pemimpinnya orang-orang muslim. Nanti beberapa makna dari a'imah ini juga akan dijelaskan secara jelas di syarahnya. Nasihat itu juga untuk para imam, para pemimpin orang-orang muslim, wa ammatihim, dan orang-orang selain pemimpin dari karangan orang-orang muslim. Artinya amat ini adalah orang-orang pada umumnya. Jadi umat pada umumnya, umat muslim pada umumnya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis tadi itu diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah, sahabat yang bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus, bahwa sahabat ini, sahabat Abi Ruqayyah ini diberi kunyah atau diberi panggilan dengan Abi Ruqayyah karena beliau memiliki putri yang bernama Ruqayyah. Abi Ruqayyah ini kan berarti bapaknya atau ayahnya Ruqayyah. Kenapa kok Ruqayyah yang dipilih dari putranya? Karena li'annahu lam yulad lahu ghairuha, karena anak atau putra dari sahabat ini ya itu hanya Ruqayyah saja. Jadi putrinya, beliau hanya memiliki putri yang bernama Ruqayyah. Abi Ruqayyah Tamim bin Aus. Jadi Tamim bin Aus ini merupakan ayah dari Ruqayyah. Wakila lahu ad-dari, beliau memiliki nisbah. Ya, nisbah itu afiliasi ya, atau penyandaran nama yang kemudian disebut dengan ad-dari. Ad-dari ini merupakan nisbatun ila jaddihi ya. Jadi beliau Tamim bin Aus memiliki seorang kakek yang bernama Ad-Dar bin Hani. Namun menurut ulama yang lain nisbatnya bukan karena memiliki kakek yang bernama Ad-Dar bin Hani, tapi nisbatnya merupakan ila maudhi'in ila yuqalu lahu darain. Jadi beliau merupakan salah seorang sahabat yang tinggal di kampung yang bernama Darain. Nah, beliau aslama wa nafa'a bi sanata 9 minal hijrah. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Jadi sahabat Tamim bin Aus ini, sahabat Tamim bin Aus ini merupakan salah seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Wa kana min masyahir sahabah. Beliau juga termasuk sahabat yang masyhur, sahabat yang populer, sangat terkenal. Wa afadhilin, dan termasuk sahabat yang utama, sahabat yang memiliki keutamaan, memiliki keunggulan atau keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah bahwa beliau adalah kana sahiba dinin wa qiyamin wa qiraatin. Beliau adalah ahli, memiliki pengetahuan keagamaan yang luas, jadi ilmu tentang agamanya luas. Beliau juga ahli ibadah, ahli bangun malam, sholat malam, dan juga ahli qiraah. Sangat rajin membaca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan wa kana yakhtimul Quran fi rakaatin. Beliau dalam satu rakaat
mampu menghatamkan Al-Quran. Ini di antara keutamaan beliau. 1 rakaat beliau hatamkan. Jadi misalkan beliau melaksanakan sholat malam ya, misalkan sholat malam misalkan beliau kerjakan 2 rakaat. Nah, rakaat pertama beliau mampu menghatamkan Al-Quran, bukan menghatamkan surah tapi menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ini kan merupakan sahabat yang sangat luar biasa. 1 rakaat mampu menghatamkan Al-Quran. Nah, ini berarti bahwa di antara metode membaca Al-Quran itu ada juga yang caranya dengan cepat. Jadi ada memang metode membaca Al-Quran yang cepat, artinya tetap harus memenuhi kaidah-kaidah tajwid ya, kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Walaupun cepat tapi tetap ada kaidahnya. Wa kana rubbama kana yuradidu al-ayah al-wahidah al-laila kullahu ila shalah. Beliau seringkali mengalami satu peristiwa di mana membaca satu ayat beliau ulang-ulangi sampai pagi. Jadi malam hari beliau tadabburul ayat ya. Beliau tadabburul ayat. Saat tadabburul ayat, saat membaca Al-Qur'an sambil memahami makna dari ayat tersebut, beliau mengulang-ulang ayat tersebut hingga subuh ya, hingga subuh. Jadi beliau merupakan ahli qiraah dan juga beliau sangat memperhatikan bahwa di dalam membaca Al-Quran beliau juga sangat berusaha untuk memahami, mentadabburi makna dari ayat per ayat yang beliau baca, sehingga tidak jarang beliau ketika membaca satu ayat karena ini sangat berkesan di dalam hatinya, kemudian beliau baca berulang kali bahkan sampai semalam suntuk. Nah, ini beliau di antara satu ayat yang ketika beliau membaca kemudian beliau ulang-ulang sampai malam ya. Bahkan ini beliau baca di saat sholat ya. Beliau baca di saat sholat. Beliau membaca ayat am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Satu potong ayat ini beliau baca di dalam sholatnya. Namun karena ini adalah ayat yang sangat menyentuh, sangat berkesan di hati beliau, kemudian ayat ini beliau baca berulang kali hingga subuh ya, hingga pagi ya. Tidak hanya membaca dengan biasa, tapi beliau mengulang-ulangi sambil menangis ya. Artinya apa ayat ini? Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, apakah orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu mereka menganggap an naj'alahum, bahwa kami Allah akan menjadikan mereka kalladzina amanu wa 'amilus sholihat, sama seperti orang-orang yang beriman dan sama seperti orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Jadi yang direnungkan adalah apakah orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu apakah sama kelak di hari akhir perlakuannya kepada mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan juga sama seperti orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ini salah satu di antara syirat di dalam Al-Quran yang disebut dengan istifham takriri ya, istifham takriri. Artinya ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi harus menjadi penekanan di dalam hati bahwa kita semuanya tahu jawabannya. Apakah kira-kira orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, apakah perlakuan Allah kepada mereka kelak akan sama seperti orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh? Tentu jawabannya kita tahu semuanya, jawabannya tidak. Nah, ini yang beliau ulang-ulang, ayat ini beliau ulang-ulang di dalam sholat sampai beliau nangis dan sampai pagi. Nah, ini ketika beliau melakukan membaca ayat dan kemudian beliau mentadabburi maknanya
dan ketika beliau terkesan dengan maknanya, beliau ulang-ulang hingga subuh ya, hingga pagi. Nah, ini diantara riwayat tentang beliau. Bahkan beliau juga merupakan salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasul. Bahkan ketika beliau terkesan dengan tindakan sahabat ini, ya, sahabat yang bernama Tamim bin Aus ini, ketika Rasul terkesan dengan salah satu tindakan atau perbuatan baik beliau ingin menjadikannya sebagai menantunya. Jadi jadi suatu ketika beliau melakukan ini, menerangi masjid dalam arti membawa lentera, dulu itu istilahnya adalah konadil. Konadil ini adalah lentera atau lampu. Kalau orang Jawa mungkin mengistilahkan dimar. Jadi lampunya ini terbuat dari api, kemudian ada minyaknya. Nah, beliau ketika itu membawa beberapa lentera atau beberapa lampu yang ada minyaknya ini, kemudian ditaruhlah lampu-lampu ini di masjid-masjid, di tiang-tiang masjid untuk menyinari, untuk menjadi penerangan di masjid tersebut. Dan ketika itu kemudian diketahui oleh Rasulullah, sehingga kemudian beliau, seandainya aku punya anak perempuan lagi, saya akan menikahkan kamu kepada anakku. Dari kagumnya beliau dengan perbuatan yang sangat terpuji yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Tamim bin Aus ini. Jadi di antara salah satu perbuatan yang sangat disukai atau dicintai oleh Nabi adalah ketika beliau melakukan satu perbuatan untuk menerangi masjid, dengan lentera-lentera, dengan inisiatif sahabat Tamim bin Aus ini, sehingga kemudian Nabi sampai-sampai ketika mengujinya ingin menjadikannya sebagai menantunya seandainya memiliki putri lagi ya. Nah, ini diantara salah satu keutamaan dari sahabat Tamim bin Aus. Ini seputar atau terkait dengan riwayat bahwa beliau adalah salah seorang perawi dari hadis ini yang bernama Tamim bin Aus, merupakan sahabat yang masyhur, sahabat yang paling di antara sahabat yang sangat utama. Di antara amalan beliau adalah membaca Al-Quran, sholat malam, dan tadabburul Al-Quran. Dan kemampuan kehebatan beliau mampu menghafalkan Al-Quran satu rakaat, di dalam satu rakaat mampu menghatamkan Al-Quran. Ini salah satu keunggulan dari sahabat Tamim bin Aus. Kemudian kita akan memahami teks atau matan dari hadis yang kita baca tadi. Ad-dinu, tadi di dalam hadisnya dikatakan bahwa ad-dinu an-nasihah. Din yang dimaksud adalah dinul Islam, agama Islam. Sementara nasihat ad-din an-nasihah, nasihat yang dimaksud itu apa? Nasihat itu adalah tasfiyatun nafsi minal ghasi lil mansuhi lahu. Nasihat itu merupakan upaya untuk membersihkan jiwa, dari segala tipu daya, dari segala hal-hal yang menipu, hati kepada orang yang dinasihati. Jadi upaya untuk membersihkan jiwa dari segala tipu daya kepada orang yang dinasihati. Atau juga dapat dikatakan dalam istilah lain, nasihat adalah qaulun fihi da'watun ila shalah. Ini lebih sederhana.
bahwa nasihat adalah ucapan yang di dalamnya terdapat ajakan untuk melakukan kebaikan dan juga larangan untuk melakukan kerusakan, larangan untuk melakukan hal-hal yang tercela. Jadi nasihat pada intinya adalah upaya untuk membersihkan hati, ya, untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa seseorang dari segala tipu daya, dari segala hal-hal yang tercela kepada orang yang dinasehati. Atau juga bisa dimaknai nasihat adalah ucapan yang di dalamnya terdapat ajakan untuk melakukan kebaikan atau larangan dari melakukan hal-hal yang tercela, ya, atau hal-hal yang buruk. Kenapa dikatakan agama itu adalah nasihat, ya? Kenapa dikatakan oleh Nabi ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah sebuah nasihat? Karena alaiha madaruhu wa qiyamuhu, bahwa dengan nasihat maka agama ini akan tetap tertopang, akan tetap berdiri tegak, ya. Dengan nasihat maka agama ini akan tetap berdiri tegak. Kemudian apa makna dari nasihat itu adalah liman? Ketika ditanya, ya, ketika Nabi ditanya, nasihat itu liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Kemudian dijawab lillah, nasihat itu adalah untuk Allah. Apa makna nasihat itu lillah, untuk Allah? Bahwa makna dari nasihat lillah itu adalah bil imani bihi. Nasihatillah maknanya adalah dengan kita mengimani, kita beriman kepada Allah dengan meyakini dengan sepenuh hati, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengimani terhadap segala sifat-sifatnya Allah yang baik-baik itu, ya. Kita meyakini Allah, kita iman kepada Allah, kita meyakini, kita mengimani dengan sifat-sifatnya Allah, dan juga kita tanzih itu kita menyucikan diri kita, ya, menyucikan diri kita, ya, menyucikan Allah dari segala keburukan atau dari segala hal-hal yang dapat mengurangi terhadap keagungan Allah, ya. Tanzihu 'anil naqais, kita menyucikan Allah dari segala hal-hal yang dapat mengurangi atau dari hal-hal sifat-sifat yang kurang. Karena Allah itu maha sempurna, maka kita ketika dalam arti nasihat lillah itu artinya adalah kita menyucikan segala hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari an-nasihah lillah. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada segala sifat-sifatnya Allah, dan juga kita menyucikan Allah dari segala sifat-sifatnya yang dapat mengurangi terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna dari nasihat li kitabihi? Nasihat bagi kitabnya Allah, nasihat untuk kitabnya Allah. Arti dari nasihat li kitabihi adalah kita mengimani Al-Qur'an, kita iman kepada Al-Qur'an, dan juga kita berusaha tafahumi ma'anihi, berusaha memahami makna-makna dari Al-Qur'an, kemudian juga berusaha mengamalkan terhadap isi Al-Qur'an, dan juga kita melantunkan tilawatihi bitadabburihi ana al-laili wa atrafan nahar. Kita tilawah, membaca Al-Qur'an, dan juga berupaya mentadaburi maknanya, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Nah, ini makna dari nasihat li kitabihi. Kita mengimani Al-Qur'an dan kita berusaha memahami makna dari Al-Qur'an. Kita tilawah, membaca, melantunkan Al-Qur'an dengan berusaha mentadaburi atau memahami maknanya baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Ini makna dari an-nasihah li kitabihi, nasihat bagi kitabnya Allah. Yang pertama mengimani, kemudian kita berusaha memahami maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan kita terus membacanya seraya sambil bertadabbur,
memahami makna-maknanya. Itu makna dari nasihat li kitabihi. Kemudian apa makna dari an-nasihah li rasulihi, nasihat bagi rasulnya Allah? Makna dari an-nasihah li rasulihi adalah bitasdiqihi, ya, kita membenarkan apa-apa yang diucapkan oleh Rasul, ya, segala apa yang disabdakan oleh Rasul kita benarkan, ya, kita membenarkan, tasdik, membenarkan apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang disabdakan oleh Rasul. Tidak hanya itu, tapi juga wattiba'us sunnatihi, kita mengikuti mengikuti sunnahnya Rasul. Wamtisalu amrihi, kita patuh melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga watajannu bima nahahu, kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Nah, ini makna dari nasihat li Rasulillah. Jadi makna dari nasihat li Rasulillah artinya adalah kita membenarkan apa-apa yang diucapkan oleh Rasul, apa-apa yang disabdakan oleh Rasul, mengikuti sunnahnya, menjalankan perintahnya, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Di samping itu juga makna dari nasihat li Rasul adalah kita harus tanamkan cinta, ya, tanamkan mahabbah kepada Rasulullah dan juga kepada keluarganya, ahlu baitnya beliau, dan juga kepada para sahabatnya. Nah, ini makna dari nasihat li Rasulillah. Kita meyakini, kita membenarkan sabda beliau, mengikuti sunnah beliau, dan juga mengamalkan, melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Di samping itu juga kita harus tanamkan cinta di dalam hati kepada Rasul, kepada keluarga, dan serta kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis itu juga an-nasihah itu adalah li a'immatil muslimin. Nasihat itu adalah untuk para imamnya orang-orang muslim. Nah, di sini dijelaskan makna dari a'immatun, ya. A'immah ini di dalam bahasa Arab merupakan jamak dari imam. A'immah itu adalah merupakan kata plural atau jamak dari kata imam. A'immah adalah beberapa imam maknanya. Nah, yang dimaksud dengan imam atau a'immah itu siapa? A'immah atau al-imam adalah al-qa'im bi umuril muslimin, adalah orang yang mengurusi, ya, orang yang mengurusi urusan orang-orang muslimin, orang-orang muslim, orang yang berdiri mengurusi urusan orang-orang Islam. Nah, imamah ini, ya, kata imam, ya, jadi imam itu bentuk masdarnya adalah imamah. Imamah itu adalah imam, ya, imam, keimaman. Imamah itu maknanya lebih umum daripada khilafah, karena imamah itu setiap imam itu dapat juga disebut dengan khilafah, tapi khilafah setiap khalifah belum tentu imam. Setiap imam itu bisa juga khilafah, namun setiap khilafah, setiap khalifah tidak bisa disebut dengan imam, karena imam maknanya lebih umum daripada khilafah. Nah, imam ini memiliki 4 makna, ya, memiliki 4 makna. Ada kalanya imamatu wahyin, imamah atau imam dalam persoalan wahyu. Nah, yang dimaksud di sini adalah an-nubuwah, kenabian. Imam dalam hal wahyu, dalam hal ini adalah nabi. Yang kedua adalah imam warasatin, imam dalam hal waris, dalam hal kewarisan. Dalam hal ini adalah bahwa al-ulama warasatul anbiya. Nah, maka bahwa imamah dalam hal warasah atau bahwa para ulama itu adalah pewaris nabi, maka yang dimaksud dengan imam dalam hal warisan sebagai pewaris nabi, maka adalah orang-orang yang ahli ilmu atau ulama. Ya, imamah dalam hal warasatul anbiya, maka maksudnya atau maknanya adalah ulama. Imamah di dalam ibadah, ya, imamah dalam ibadah maksudnya adalah, maknanya adalah imamatus shalah, imam salat, imam masjid. Nah, maka
imam dalam hal ini, dalam hal ibadah, maka imam masjid itu juga disebut dengan imamah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, makna imamah adalah imamatu maslahatin. Ya, imamatu maslahatin, imam dalam hal kemaslahatan umat. Dalam hal ini adalah pemimpin atau pemerintah, pemerintah, presiden dan seluruh jajarannya, seluruh para wakil-wakilnya. Nah, ini makna dari imam. Jadi makna imam ini adalah luas. Kemudian tadi ada istilah atau ada bahasa di dalam hadis tadi itu, setelah Nabi menyebutkan a'immatil muslimin, apa makna dari a'immatil muslimin dalam persoalan nasihat? Yang dimaksud dengan nasihat li a'immatil muslimin, nasihat itu adalah bagi atau untuk para imam, para pemimpinnya orang-orang Islam. Dengan cara apa? Bagaimana makna nasihat untuk mereka itu? Bita'atihim, dengan taat kepada mereka. Jadi nasihat kepada mereka itu adalah dengan cara taat, patuh kepada mereka, namun fi ghairi ma'siyatillah, dengan catatan bahwa taat kepada mereka adalah taat yang bukan dalam kemaksiatan. Karena dalam kaidah la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq, tidak ada kemaksiatan untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Ketaatan kepada manusia, kepada makhluk itu boleh, namun jangan sampai ketaatan itu isinya adalah kemaksiatan kepada sang khaliq. Maka taat kepada pemimpin itu hukumnya adalah wajib, namun dengan catatan bahwa apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi perintahnya bukan persoalan yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika isi dari kebijakan atau perintahnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat, maka warga, maka bawahan-bawahannya tidak wajib, bahkan tidak boleh taat kepada mereka, karena isinya adalah maksiat kepada Allah. Sementara makna dari nasihat li'amatihim, nasihat untuk orang-orang yang umum, orang-orang umat pada umumnya. Jadi selain para imam, selain para pemimpin, apa makna nasihat untuk orang-orang yang umum, orang-orang atau umat pada umumnya? Makna dari nasihat untuk mereka adalah biirsyadihim, dengan membimbing, memberikan petunjuk kepada mereka ila thoriqil falah, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, kepada jalan kebahagiaan. Apakah makna cuma itu? Tidak, tapi juga wa i'anatuhum ala ma fihi al-khair, membantu mereka, menolong mereka dalam persoalan di mana di dalamnya terdapat kebaikan, menolong mereka dalam kebaikan. Dan juga wakafihim anisyari. Nah, ketika mereka akan terjerumus ke dalam keburukan, maka kita yang memiliki kemampuan untuk mencegahnya, kita harus mencegah mereka dari perbuatan keburukan atau kemaksiatan. Nah, yang dalam pemahaman yang lain atau dalam pengertian lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini termasuk di antara makna dari nasihat li'amatihim. Kita memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada mereka ke jalan kebaikan, dan ketika mereka akan terjerumus kepada jalan yang buruk, kepada keburukan, kepada kesesatan, kepada kezaliman, ketika kita ada kemampuan untuk menghentikannya, untuk mencegahnya, maka kita harus mencegahnya. Nah, ini makna dari nasihat untuk mereka, untuk orang-orang umat pada umumnya. Nah, ini beberapa pengertian atau penjabaran syarah dari hadis atau dari matan hadis tentang ad-din an-nasihah tersebut, yang tadi kita baca. Kemudian yang wajib, apakah di dalam nasihat itu ada pembagiannya? Nah, jadi di dalam nasihat itu ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Yang wajib, hukum yang wajib dari nasihat adalah
nasihat yang isinya adalah bittiba'i mahabbatillahi fi ada'i ma iftarada wa mujanabati ma harrama. Jadi nasihat yang isinya adalah untuk menjalankan perintah apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nasihat yang isinya adalah melarang apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka itu adalah merupakan nasihat yang wajib. Wa alla yarda bi ma'siyatil 'asi, dan di antara nasihat yang wajib juga adalah ketika kita melihat satu kemaksiatan dan kita tidak mampu untuk menghentikannya, maka kita wajib di dalam hati untuk tidak rela. Wajib di dalam hati itu ingkar, artinya kita tidak ridho, kita tidak rela atas perbuatan yang dilakukannya. Karena kita tidak ada kemampuan untuk menghentikan apa yang dilakukannya, maka kita harus ingkar di dalam hati. Nah, kita tidak boleh rela, tidak boleh mengiyakan di dalam hati terhadap apa yang dilakukannya. Nah, ini termasuk dari nasihat yang wajib. Jadi nasihat yang wajib adalah nasihat yang isi dari nasihat itu adalah untuk menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan juga apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan ketika kita melihat sesuatu kemungkaran dan kita tidak mampu untuk menghentikannya, maka kita wajib di dalam hati untuk ingkar, untuk tidak rela. Ini yang wajib, nasihat yang wajib. Sementara nasihat yang sunnah, yang mustahab adalah isaru mahabbatihi ta'ala ala mahabbati nafsihi. Wa dzalika bi annahu idza aradahu lahu amrani, ya. Ketika kita dipertemukan dengan dua hal yang isinya adalah mengutamakan mahabbah kepada Allah atau hal-hal atau sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang kita sukai. Nah, apakah ketika kita dihadapkan dengan dua hal, yang pertama adalah sesuatu yang disukai oleh Allah dan yang kedua adalah sesuatu yang disukai oleh diri kita. Jadi ada dua hal yang kita hadapi. Mana yang mau kita pilih? Apakah sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disukai oleh Allah, apakah sesuatu yang disukai oleh diri kita? Namun sesuatu yang disukai oleh diri kita bukan sesuatu yang maksiat. Nah, maka ketika kita memilih sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh Allah, maka ini adalah merupakan nasihat yang sunnah, ya. Jadi boleh kita tetap memilih sesuatu yang kita sukai selagi itu bukan perbuatan maksiat. Nah, ini adalah merupakan nasihat yang sunnah. Sehingga kemudian disimpulkan oleh ulama bahwa fal wajibu minan nasihah, yang wajib dari nasihat itu adalah fi'lul wajibat, melakukan hal-hal yang wajib semampu kita, dan juga watarkul muharramat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan juga semampu kita. Dan juga yang disunahkan adalah tarkul makruhat, meninggalkan hal-hal yang makruh. Ini yang nasihat yang sunnah adalah meninggalkan hal-hal yang makruh dan juga melakukan hal-hal yang sunnah semampu orang tersebut, semampu kita. Nah, ini kesimpulan dari hukum dari nasihat yang wajib dan juga nasihat yang sunnah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ulama juga menjelaskan tentang adab atau tata krama atau kode etik dari orang yang menasehati kepada orang lain. Menasehati kepada orang lain. Di antara nasihat, ya, di antara nasihat yang harus dijadikan pegangan, yang harus dijadikan pegangan agar seorang yang memberikan nasihat itu dapat diterima oleh orang yang dinasehati, ya. Orang yang bernasihat, orang yang menasehati disebut dengan nasih, orang yang dinasehati, ya, disebut dengan mansuh. Nah, agar orang yang menasehati, nasihatnya itu diterima oleh orang yang diberi nasihat, maka harus memperhatikan beberapa adab, beberapa kode etik. Di antaranya yang pertama adalah al-ibti'ad 'anin nasihah fil 'alan.
saat kita menasihati orang lain, kita harus menjauhi nasihat yang terang-terangan di muka umum. Nah, ini ya. Saat kita menasihati orang lain, ketika kita memperhatikan bahwa orang ini adalah orang yang harus kita nasihati, ya. Kita merasa perlu menasihati orang yang ada di depan kita ini, nah maka kita harus memperhatikan yang pertama, kita tidak boleh menasihati orang tersebut di muka umum dengan bahasa yang ketika kita menasihatinya itu akan didengar banyak orang dan kemungkinan akan mempermalukan orang yang kita nasihati. Jadi di sini yang pertama kita dianjurkan untuk ibtiat, untuk menjauhi cara nasihat yang terang-terangan di muka umum. Ini yang pertama. Yang kedua, adab atau kode etik dari menasihati orang lain yang kedua adalah ayyajtaniba an-nasihu al-uslub al-mubashir fin naqdi. Ya. Orang yang menasihati harus memilih cara, ya, ketika menasihati harus memilih cara bahasa yang tidak secara langsung isinya adalah mengkritik. Ya, ketika kita menasihati orang lain, maka bahasa yang kita gunakan bukan bahasa yang langsung menukik, ya, bahasa yang langsung menukik, langsung menjurus kepada apa yang kita maksudkan di dalam nasihat tersebut. Jadi harus ada mukaddimahnya, ya, kita puji dulu orangnya, cerita apa dulu. Tidak harus kita usahakan tidak langsung menukik, tidak harus menjurus kepada apa yang menjadi inti dari nasihat tersebut. Karena apa? Karena menjaga perasaan dari orang yang kita nasihati. Jadi bahasa yang kita gunakan jangan langsung menukik, ya, jangan langsung menukik. Karena ini juga dicontohkan oleh Rasul. Rasul ketika ingin menasihati umatnya, ketika ingin menasihati para sahabatnya, beliau wala yukhatibuhum mubasyaratan, tidak langsung kemudian ditegur, ya, tidak menegurnya secara langsung. Wala yukhatibuhum mubasyaratan. Namun bagaimana? Ya, beliau memilih waktu yang tepat, kemudian beliau menggunakan bahasa yang tidak tertuju kepada sahabat yang dimaksud tersebut, ya. Wala yashharu bihim bi asma'ihim. Beliau juga tidak menampilkan nama yang dimaksud dari nasihat tersebut, ya. Karena ini juga lagi-lagi tadi menjaga perasaan dari orang yang dan dinasihati, supaya nasihat itu masuk kepada orang yang hendak kita nasihati. Yang ketiga, ikhtiyarus sighah al-munasibah litaujih. Kita harus pilih bahasa yang paling tepat untuk kita gunakan menasihati orang lain. Bahasa yang paling tepat itu seperti apa? Kita gunakan bahasa yang paling relevan, paling sesuai untuk orang yang akan kita nasihati. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ijtinabut tarkis ala salbiyat dunal hasanat. Nah, ini juga hampir mirip dengan yang tadi. Kita tidak boleh saat menasihati, ya, tidak boleh langsung kamu jangan begitu. Langsung melarang. Kamu jangan mabuk-mabukan. Kamu jangan main wanita dan seterusnya. Jangan langsung menukik kepada bahasa jangan pakai bahasa jangan. Kita pilih bahasa jangan untuk pertama kali, ya. Harus kita pilih bahasa yang sebelumnya adalah bahasa rayuan, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang kira-kira akan diterima oleh orang yang akan kita nasihati itu. Jadi pertama kali jangan pakai bahasa jangan, tidak jangan, ya. Karena bahasa jangan ini akan berkesan menakut-nakuti terlebih dahulu di awal. Nabi juga pernah menyontohkan ketika ada salah seorang sahabat yang melakukan satu kemaksiatan, zadakallahu hirsan. Jadi di awal, di muka beliau menyampaikan, mudah-mudahan Allah menambahkan semangat kepadamu, wala ta'ud, dan mudah-mudahan Allah tidak memberikan kesempatan untuk mengulangi kemaksiatan yang kamu lakukan. Nah, ini bahasa beliau. Yang kelima adalah alaika birifqi fin nasihah, harus dengan lemah lembut di dalam nasihatnya. Yang keenam adalah al-i'tina bil mansuh wa ta'at wa munadatihi bi ahbi asma'ihi.
Yang keenam adalah kita harus peduli kepada orang yang kita nasihati. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang dinasihati, oleh orang yang hendak kita nasihati, kita harus memiliki kepedulian apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita nasihati. Dan ketika kita memanggil namanya, menggunakan nama atau panggilan yang paling dia sukai. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah tasji'ul mansuh wa sana'u ala bawadir istijabati an-nasihata. Kita harus memberikan support, memberikan semangat, memberikan dorongan, dukungan moral kepada orang yang kita nasihati. Ya, jadi di samping memberikan nasihat, kita juga harus memberikan dorongan, dukungan moral kepada orang yang kita nasihati. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah al-ibti'ad 'anil jadal. Kita harus menjauhi perdebatan. Ya. Jadi seandainya kita menasihati seseorang, ternyata dia menyanggah nasihat kita, kita harus jauhi, kita harus hindari perdebatan. Karena ketika terjadi perdebatan, nasihat tidak akan sampai di hati orang yang kita nasihati. Dan yang terakhir, yang paling terakhir, bahwa kita menasihati, ya, orang yang memberikan nasihat kepada orang lain itu butuh kepada ilmu. Ya. Orang yang hendak menasihati itu harus memiliki ilmu yang memadai untuk digunakan, ya, dijadikan bahan untuk menasihati orang lain. Tidak serampangan, ya, tidak sembarangan. Jadi nasihat itu harus disampaikan dengan dasar ilmu pengetahuan. Apa kira-kira yang perlu kita nasihatkan? Karena nasihat yang kita sampaikan adalah ilmu. Jadi ilmu ini harus didahulukan ketika hendak menasihati orang lain. Kira-kira apa ilmu yang pas untuk disampaikan kepada orang yang dinasihati. Jadi jika tidak ada ilmunya, kita merasa itu adalah tidak pas, perbuatan yang tidak cocok di dalam hati kita, tapi kita tidak memiliki ilmunya, maka tidak diperkenankan kita untuk menasihati karena tidak ada ilmunya, karena harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena nasihat adalah bagian dari agama tadi itu. Sementara agama basisnya adalah ilmu pengetahuan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji secara bersama-sama ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kandungan dari hadis yang kita kaji bersama-sama ini menjadi tambahan ilmu yang menjadi pegangan kita di dalam menjalani, mengarungi hidup kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca, mempelajari, mengkaji hadis dari Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita ditambahkan kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.